Oke, misal sekarang kita akan coba berbicara tentang kursor implisit dan kita mulai dari contoh penggunanya pada sebuah tabel. Misalkan kita punya tabel mahasiswa, 3 buah atribut, ada NIM, ada nama, ada TG lahir. NIM ini tipe datanya number, nama, varchar 2, TG lahir, date. Oke, untuk create tabelnya, create tabel mahasiswa, ada atributnya apa aja? NIM, nama, dan TGL lahir. NIM tipe datanya number, nama, varchar 2, berapa? 25. Boleh. TGL lahir, date. Pakai constraint? Perlu constraint-nya? Nggak usah. Kalau mau dipasang constraint apa kira-kiranya? Constraint NIM. Apa nama constraint-nya? Primary key. Constraint PK mahasiswa. Misalkan kita kasih bebas nama ya. Kita kasih sesuai nama tabelnya. Primary key dari NIM. Terus untuk melakukan insertnya, insert into mahasiswa. Mau disebutkan atributnya apa langsung? Langsung aja. Serius? NIM-nya berapa? 101. Pakai petiknya? Kenapa enggak? Karena number. Namanya misalkan Abdul, pakai petik. Tanggal lahirnya 10 dan kita coba dulu satu ya. Oh, sudah ada tabel mahasiswa. Jangan mahasiswa deh. Tabel mahasiswi. Ya udah deh. Tabel mahasiswi. Kalau tabel mahasiswi berarti insert intunya juga harus mahasiswi. Boleh. Namanya nggak apa-apa. Ada kan kelas tata boga tapi laki-laki. Paste. Oke, tabel created. Kita lihat strukturnya. Oke, name, number, nama, varchar 225, tanggal lahir, date. Kita coba insert. Insert kita mahasiswa value 101 Abdul 10 Jan 1990. Apakah bisa masuk? Bisa. Kebetulan format tanggalnya Dede Mon YYYY. Kalau dari mana format tanggal Dede Mon YYYY? Select sysdate from 2. Beda tuh. Ini 4 digit, ini 2 digit. 11 Feb 15, sedangkan ini 10 Jan 1990, 4 digit. Tahu dari mana? Kebetulan sama ya. Tapi ada juga kadang dia nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, seperti kalau misalkan kita coba insert data yang kedua.
Data yang kedua misalkan tuh 102 Budi. Misalkan kalau kita coba tanggal 12 Februari ya, 1990. Apakah ini bisa masuk? Nah, seperti ini kasusnya. Nggak masuk. Tapi kalau misalkan kita ganti ini jadi Feb, tapi 2 digit di akhir, apakah bisa masuk? Bisa. Jadi formatnya DD Mon YY atau DD Mon YY bisa. Tapi kalau seandainya kita mau memaksakan inputnya pakai angka, seperti yang ketiga misalkan. Cecep 12 Jan 01 tahun 1990. Ini bisa masuk nggak? Nggak bisa? Biar bisa dibuat bisa, tapi pengetikannya seperti ini, diapain? Di-convert menjadi to date. To date, koma, formatnya apa? DD, MM, YYY. Coba. Masuk. Jadi untuk insert variabel dengan tipe datanya date, kalau seandainya tidak bisa langsung, di parsing dulu atau dirubah dulu menjadi tipe data date dengan menggunakan fungsi toDate. Sekarang kita input yang nomor 4. Nomor 4 adalah Juni 15 Agustus 89 dan Intan 10 November 91. Juni dan Intan. Jangan lupa akhiri dengan perintah commit. Kita lihat sekarang. Sekarang kita punya 5 record. Ini nama, tanggal lahir dari mulai 101 sampai 105. Nah, yang disebut kursor implisit itu apa? Kursor implisit adalah sebuah perintah dalam PLSQL berupa query select ke dalam tabel, tapi dia diterapkan di bagian bodinya dan hanya menampilkan satu buah record saja. Kursor implisit. Jadi dia akan menampung hasil query ke dalam tabel, disimpan dalam variabel, tapi hanya satu record saja. Jadi di sini ada 5 record, kita tidak bisa menggunakan kursor implisit untuk menampilkan semuanya sekaligus. Tapi hanya bisa menampilkan salah satu saja. Apakah dia Budi saja atau Yuni saja. Tidak bisa 5-5-nya. Itu kursor implisit. Nah, cara penggunaannya seperti apa? Untuk kursor implisit sendiri,
diterapkan pada blok PLSQL, kita perlu deklarasikan dulu sama declare begin end. Diperlukan variabel. Jumlah variabelnya boleh sebanyak atributnya. Tadi kan ada 3 atribut. Ada 3 buah atribut, yaitu name, nama, dan tanggal lahir. Boleh atributnya kurang dari 3 tadi yang disebut. Boleh juga atributnya lebih dari 3. Boleh juga variabelnya lebih dari 3. Atributnya ada 3, yaitu name, nama, dan tanggal lahir. Pembuatan variabelnya boleh sebanyak ini. Ada 3 variabel, boleh cuma 2, boleh 1, boleh lebih dari 3 pun. Jadi penggunaan variabel dalam penggunaan kursor implisit boleh kurang, boleh lebih, boleh sama. Tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau seandainya kita ingin menampilkan ketiga-tiganya, kita bisa melakukan 2 cara deklarasi variabel. Yang pertama dengan menyebutkan ketiga buah variabel, atau kita membuat sebuah variabel dengan jenis row type. Row type pernah kita bahas ya. Row type. Nah, terus sekarang kita coba kursor implisitnya menggunakan variabelnya 3. Kita sebut misalkan variabel pertama v name, variabel kedua v nama, dan variabel 3 v tgl. Tipe datanya, kalau kita sudah tahu, langsung saja sebutkan. Vname tipe datanya number, vnama tipe datanya varchar 2. Tadi berapa? 25. Dan vtgl tipe datanya date. Ini deklarasi variabel. Fungsi variabel ini adalah untuk menampung isi dari kursor implisit yang akan kita gunakan. Nah, penggunaan kursor implisitnya sendiri seperti apa? Kursor implisit itu dia adalah penggunaan perintah select, tapi ada klausa into. Jadi ada select atribut into variabel. Jadi select ada atributnya apa? Into variables from nama tabel where kondisi. Nah, ini rumusnya. Kenapa disebut S? Karena jamak, bisa lebih dari 1. Ini rumusnya. Kalau kita terapkan pada tabel mahasiswa yang tadi, misalkan kita akan mengambil ketiga-tiganya. Berarti select name, nama, tgl lahir. Ini kan atributnya. Into vname, vnama, vtgl from nama tabelnya mahasiswi. Where-nya ini apa? Saya coba turunkan aja ya. Where ada kondisinya. Misalkan kita mau mengambil yang Abdul. Untuk bisa menampilkan Abdul, kita bisa mengambil apakah where-nya itu berdasarkan namanya, atau NIM-nya, atau tanggal lahirnya. Tapi tanggal lahir ini jangan. Kenapa? Ada kemungkinan sama. Kalau NIM ada kemungkinan sama nggak? Kalau nama ada kemungkinan sama nggak? Jadi untuk where, pada kursor implisit, gunakan yang atribut yang berperan sebagai primary key. Karena tidak akan ada yang sama, dan sehingga tidak akan menghasilkan nilai ganda atau lebih dari 1. Where, kita lanjutkan, NIM sama dengan, misalkan Abdul NIM-nya berapa? 1. Jadi select NIM nama, tanggal lahir, into vnim, vnama, tgl, from mahasiswa, where NIM sama dengan 101. Yang ini saya komen, karena ini adalah rumusnya. Untuk menampilkannya, gimana?
dbms output titik put line. Kita kalau mau menampilkan 3 buah ke bawah, 3 baris, put line-nya 3 kali. Tapi kalau mau menampilkannya ke pinggir, dbms put line 1 kali, nanti di concat. Misalkan kita tampilkan dulu ke bawah, put line-nya sebanyak 3 kali. Copy paste, copy paste. Tampilkanlah, yang ditampilkan apakah nim-nya atau vnim-nya. Karena kita bicara soal cursor implisit, jadi udah variabelnya yang kita tampilkan, bukan atribut tabelnya. Jadi untuk menampilkannya, outputkan vnim. Ini juga vnama. Ini juga vtgl. Oke. Sampai sini? Jelas? Kita coba buktikan apakah bisa keluar tidak outputnya. Tampilkan. Kita lihat di sini 101 Abdul 10 Jan 90. Nah, tapi apa bedanya dengan saya melakukan select nim nama tgl lahir from mahasiswi where nim sama dengan 101. Kenapa harus membuat blok sepanjang ini? Kalau bisa diselesaikan dengan select nim nama tgl from mahasiswi where nim sama dengan 101. Buat apa? Nambah-nambah kerjaan kah? Nambah kerjaan. Tapi sebenarnya ini nanti kelebihannya, blok PL/SQL ini akan terlihat kelebihannya kalau kita sudah menggunakan sebagai prosedur atau function. Dimana nanti kita hanya akan memanggil execute A, misalkan nama prosedurnya A, nanti keluar. Execute B, nanti keluar. Jadi tidak perlu menuliskan lagi select nim nama tgl lahir from mahasiswi. Jadi nanti untuk digunakannya sebenarnya nanti waktu kita sudah membuat prosedur atau function. Nah, sekarang kita coba pelajari dulu apa sih dalaman prosedurnya, apa dalaman functionnya dengan mempelajari PL/SQL block yang tidak ada namanya atau anonim block. Ini kalau tampilannya ke bawah. Kalau ke samping tadi gimana? Ini kita hilangkan dulu. Kita concat. Pemisahnya boleh pakai spasi. Concat. Concat. Spasi. Concat. Atau mau pakai tanda apapun. Kenapa harus pakai spasi? Kalau nggak nanti nempel. Nggak akan kelihatan sebagai 3 buah atribut. Kita coba. Kan tampilnya sekarang menjadi pinggir. 101 Abdul 10 Jan 90. Kalau tampilannya ke pinggir. Kalau mau menampilkan setelah tgl nim lagi, bisa nggak? Concat v nim, boleh, boleh aja. Betul. Jadi tampilannya (101). Atau mau menampilkan hasilnya sebanyak 10 kali. Copy paste 10 kali. Bisa gunakan looping. For i in 1 sampai 10 loop. Tampilkan ini and loop. Maka hasilnya adalah akan tampil sebanyak 10 kali.
Tuh, untuk penggunaan loop di sini juga bisa kita gunakan. Tapi di sini yang diolah tetap satu buah record ya, walaupun diolah 10 kali tapi dia recordnya sama, 101 101. Ini kursor implisit. Ini kursor implisit dengan mendeklarasikan 3 buah variabel. Nah, tadi kan saya bilang bisa menggunakan variabel dengan jenis row type. Kalau row type variabelnya berapa? Kalau menggunakan row type variabelnya berapa? Apakah masih 3? Tapi sebelum itu, kalau saya ganti ini number menjadi mahasiswi titik name percent type, apakah sama? Sama. Nah, kita lihat dulu. Ada error nggak? Sama, nggak ada error. Tapi apa yang terjadi dengan tadi? Number saya ganti dengan mahasiswi titik name percent type. Apa maksud ini? Mahasiswi sendiri ini jadi formatnya adalah nama tabel titik atributnya apa? Percent type. Artinya akan membaca nama tabel apa, turunan tabel itu ada atributnya apa, tipe datanya apa. Jadi tanpa kita sebutkan number atau varchar atau date, otomatis dia akan mengenali tipe datanya apa. Dengan menyebutkan nama tabel, titik nama atribut, percent type. Ini sama dengan kita mendeklarasikan sebagai number. Untuk yang ini juga sama. Kalau kita mau mendeklarasikan sebagai mahasiswi, titik, nama, percent, type, ini sama. Yang ini apa ini? Mahasiswi titik tgl lahir persen type. Jadi penggunaan tipe data langsung atau menggunakan percent type sama saja. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan row type. Kalau row type seperti apa? Row type. Kalau penggunaan row type sama bloknya, declare, begin, end. Jadi kita gunakan 3 variabel. Kalau untuk row type kita cukup menggunakan satu variabel. Ya, misalkan v mahasiswi adalah apa? Apakah bisa di kursor implisit? Karena biasanya digunakan ini di dalam kursor implisit. Tapi kita coba aja, apakah bisa nggak? Kalau pakai type bisa, harusnya pakai row type harusnya bisa. Kita coba ya. Mahasiswi adalah nama tabel persen row type. Lalu sama ini. Selectnya select name, nama, tgl lahir into v mahasiswi. Ya, untuk kalau kita misalkan mengambil seluruh atribut ini bisa diwakilkan dengan bintang. Artinya mengambil seluruh nama atributnya. Jadi select bintang ini sama halnya dengan select name nama tg lahir.
Kita coba perpendek. Untuk menampilkannya sama. DBMS output titik put line. Kalau ada 3, silakan kita buat 3 dulu. Kita buat 3. Nah, tapi pemanggilannya bukan langsung nim nama. Dan juga di sini tidak ada vnim, tidak ada vnama, tidak ada vtgl. Jadi cara manggilnya v mahasiswi dot nim. Jadi nama variabel diikuti dengan nama atribut. Coba yang ini, v mahasiswi dot nama, v mahasiswi dot tgl. Tgl apa tgl lahir? Tgl lahir sesuai dengan nama atributnya. Kita coba. From-nya kurang. Select bintang itu mahasiswi from mahasiswi. Perlu where tidak? Seperti saya bilang tadi, kursor implisit itu hanya menangani satu record. Jadi harus pakai where. Kalau tabelnya lebih dari satu record, maka gunakan where sama kayak yang tadi. Where misalkan namanya yang mau kita ambil Abdul misalkan sama 101 juga. Where name sama dengan 101. Kita coba eksekusi ulang. Ternyata bisa. Sama aja. Kalau kita membuat tampilannya ke pinggir, tinggal kita pindahkan aja ya. Concat. Concat dengan ini kita pindah atas ini. Concat. Concat. Ini kita pindah. Oke. Kita hapus yang ini. Kita jalankan. 101 Abdul 10 jam 90 sama. Kalau dibandingkan dengan yang tadi, yang ini yang atas sebelumnya, loopnya saya hapus dulu. Biar kita bandingkan berapa baris sih. Apakah lebih pendek? Dan ini biar adil, saya ganti jadi bintang. Ini saya tarik ke atas. Satu, dua, tiga, empat, lima, ini nggak usah, 6, 7, 8, 9. Kalau yang dengan row type, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang dikurangin adalah sebenarnya hanya di deklarasinya saja. Selebihnya ada bagian isi hampir sama. Pemanggilannya yang agak berbeda. Nah, kalau kita seperti tadi bilang, kalau kita menggunakan bintang akan tampil semua. Tapi kalau kita menggunakan penyebutan nama atribut, nim dan nama, bagaimana? Bisa tidak? Kalau kita ganti bintang tadi dengan nim, nama, itu v mahasiswi, where nim sama dengan 101. Apakah ini bisa jalan? Tidak. Kenapa tidak? Nim nama saja. Yang tag lahir ini tidak ditangani. Kita lihat apakah benar.
Nah, nanti keluar errornya adalah too many values. Terlalu banyak. Jadi yang diselectnya 2, tapi yang ditampilkannya 3. Sebenarnya errornya bukan seperti ini. Kita coba hilangkan yang TGL akhirnya. Apakah benar? Gara-gara ini. Jadi kan 2, kita tampilkan 2. Bisa nggak? Kita select 2, kita tampilkan 2. Masih errornya sama. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setiap kali kita menggunakan row type, jumlah atribut yang harus diambil adalah maksimum. Kalau 3 harus 3. Walaupun nanti yang ditampilkannya cuma 2. Jadi kita harus mengambil maksimum. Selectnya 3, walaupun ditampilkannya 2. Jadi biasanya kalau penggunaan row type ini diikuti dengan select bintang. Karena dia akan mengambil maksimum semua atribut. Lain halnya kalau kita menggunakan yang type yang tadi. Kalau kita menggunakan type, kita bisa memfilternya dari selectnya. Kalau kita misalkan hanya mau select name dan nama saja, maka intunya pun kita bisa tentukan sesuai dengan jumlahnya, name dan nama. Tapi yang di-outputkan, kalau outputnya name, nama, TGL, ini saya buang aja. Apakah bisa? Tanpa penyebutan VTGL di dalam select into. Ya? Bisa, tapi tanggal tidak keluar. Ada yang bilang tidak bisa. Kita lihat. Yang betul adalah bisa, tapi tanggalnya tidak keluar. Kenapa bisa begitu? Karena TGL ini sebenarnya ada variabel ini, tapi nggak ada isinya. Ada variabelnya, tapi isinya nggak ada. Sekarang apa yang terjadi kalau jumlah yang diselect dengan jumlah intunya tidak sama? Padahal kita udah siapkan VTGL di sini, tapi kita tidak intukan di sini, dan kita tampilkan VTGL di sini. Jadi jumlah atribut yang diselect 3, tapi intunya 2. Apakah bisa? Ada yang jawab bisa. Lihat. Keluar error lagi. Tadi too many values, sekarang not enough values. Kenapa not enough values? Dia kasih tahu line 7. Line 7 ini. Kita selectnya 3, tapi yang diintukan 2. Ini akan keluar error not enough values. Sekarang kita balik. Kalau yang diselectnya 2, tapi tadi apa salah? Bukan VTGL ya harusnya ya tadi ya. VTGL akhir. Apa gara-gara ini errornya? Kita coba. Sama aja. Not enough values. Sekarang kita balik. Yang diselectnya 2, intunya 3.
Errornya sekarang apa? Tadi not enough values, sekarang berubah jadi too many values. Kita dapat kesimpulan bahwa kalau keluar error not enough values, berarti yang diselectnya lebih banyak daripada intunya. Kalau too many values, yang diselectnya lebih sedikit dari intunya. Yang bagus yang mana? Yang bagus yang sama banyak. Kalau selectnya 3, yang di intunya 3 juga. Ini jalan. Sekarang ada kasus gini. Ini kan tipe datanya number. Ini varchar, ini date. Ini number, ini varchar, ini date. Bagaimana kalau dibalik? Jadi kan kita name, nama, tanggal lahir. Name, nama, TGL. Kalau dibalik di sini adalah nama, di sini adalah name. Apa yang terjadi? Tampil error, tampil kosong, error. Katanya error karena coba Oracle-nya pinter nggak ngasih tahu kalau error. Oracle-nya pinter katanya. Numerical variable character to number conversion error. Nah, kalau keluar error seperti ini, berarti ada tipe data yang tidak sesuai. Harusnya dimasukkan sebagai karakter, tapi number. Yang mana? Kita lihat di sini name. Name ini adalah tipe datanya adalah number. Dimasukkan ke dalam karakter. Nah, jadi kita dapat yang baru bahwa urutan select ini harus sama dengan urutan intunya. Urutan select ini harus sama dengan urutan intunya. Kalau di sini number varchar date, di sini juga harus number varchar date. Kalau dibalik date number varchar akan keluar error conversion error. Oke, nah itu tentang kursor implisit. Jadi kursor implisit itu adalah penggunaan select di dalam file SQL di bagian begin end yang ada klausa intunya dan hanya bisa memproses satu baris record saja. Apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan where? Kita lihat di sini ya. Kalau kita tidak menggunakan where, ini kita kembalikan dulu. Name, nama. Where-nya kita buang. Kalau where-nya kita buang, ini yang terjadi. Exact phase returns more than requested number of rows. Jadi yang diambil lebih banyak dari yang diminta. Dalam artian singkatnya bahwa lebih dari satu record yang diproses. Dan ini adalah keterbatasan dari causal implicit. Sifat dari causal implicit itu hanya satu record saja yang bisa diproses. Tidak boleh 2, tidak boleh 3. Kalau mau menampilkan 101 dan 102, gimana? Ya? Ini saya balikin lagi. Yes. Where? Name? Sama dengan? Ampersand. Ampersand. Masukkan apa input? Name. Seperti ini. Kalau kita pakai ampersand, satu. Oke. Eksekusi ulang 102. Oke. Bisa.